Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kami di podcast YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini podcast kita, ada baiknya saya ngucapin nih sama teman-teman semua yang nonton di channel Bawaslu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu di sana lancar dalam menghadapi puasanya. Dan semoga Amin. berkah bagi kita semua, oke? Amin amin. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu. Ini pilkada kita udah selesai nih. Pilkada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi udah selesai semuanya nih tahapannya nih. Baik dari mutarlih, pencalonan, kemudian kampanye, masa tenang, tungsura. Tapi kita mau bahas nih salah satu tahapan yang menjadi PAC-nya Divisi Pencegahan Parmas dan Humas yaitu tahapan mutarlih. Mutarlih itu tahapan pertama yang kita hadapi pada saat tahapan di Pilkada 2024. Kenapa nih harus dibahas nih? Terus apa urgensinya dan gimana evaluasinya ini penting karena menurut saya pribadi nih sebelum kita mulai mutarlih itu menjadi rangkaian panjang dalam tahapan pilkada. Rangkaian panjang ini yang menentukan sukses tidaknya sebuah pemilihan. Salah satu indikatornya yaitu terkait dengan daftar pemilih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung diskusi, bincang-bincang santai karena ini bulan puasa, sebentar lagi mau buka puasa, kita juga di sini. Jadi kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Ada Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang. Ada Bapak Muharram Al-Rosyid. Selamat sore Pak Muharram. Selamat sore Mas. Oh, lemes banget ini Pak. Ini semangat Oh, semangat sekali ya. Tadi sahur saya makan banyak. Makan banyak? Jadi masih semangat. Masih sampai semangat ya? sekarang. Iya dong. Tapi udah sore, ya semoga Iya. masih kuat ya Pak ya. Masih kuat. Tapi saya membayangkan ikan asin dan sambal terasi. Tapi nggak apa-apa ya sambil nunggu teman-teman ya. Nanti Oke, kita sambil nunggu diskusi. teman-teman ngabuburit, kita kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya. Oke, Pak Muharram, pilkada udah kelar nih. Terus tahapan yang Pak Muharram ampu kan tahapan salah satunya mutarlih nih. Yes, mutarlih. Benar. Berat nggak Pak mutarlih Pak? Jujur capek banget Mas. Capek banget. Kemarin capek ya Mas. 2359 siap pokoknya Pak. Aduh, capek kan kita harus sampai Capek banget ya. ngobrol ngerjain sampai malam kan. AKP-nya Pak banyak Iya, Pak. banyak banget kan. Banyak banget kan? Itu kemarin kita sempat dimalah itu sama pengawas di lapangan ini Oh, iya. gimana Pak? Apa AKP-nya banyak sekali gitu. Kita kan perintah kan dari pusat nggak bisa apa-apa. Tapi jujur apa ya Mas? Kalau dibilang capek, cuma kita nikmati enjoy saja. Tapi seperti yang kita ketahui kalau di teman sebelah KPU ya. bisnis core-nya itu kan di di mutarlihnya mereka yang data pemilih. Jadi mereka memang fokus sana dan kita memang tahapan yang paling panjang kan sebenarnya di mutarlih. Mutarlih ini. Bahkan paling menentukan kalau saya bilang kesalahan dalam melakukan banyak hal di mutarlih ini akan berefek, berimplikasi ke banyak hal itu. Logistik termasuk dari pengawasan dan lain sebagainya. Termasuk surat suara ya Pak ya. Gitu ya? Termasuk itu. Sehingga menurut saya perlu untuk dikaji bedah dianalisa. Oke. Meskipun sudah selesai ya, ada banyak momen, bahkan mungkin ada behind the skin kemarin. Oh iya. Yang tidak terekspos di publik nanti bisa disampaikan. Siap. Tapi Pak, sebelum kita mulai nih, lebih panjang lagi kita ngobrolnya. Ini di depan kita ini ada 2 buku nih yang berwarna ungu. Judulnya kalau saya baca dari belakang Jalan Panjang. Ini terkait apa nih Pak? Buku ini. Itu jalan panjang ya, tapi ada subjudulnya dinamika pengawasan. Oh iya, tadi dinamika pengawasan penyusunan ya. Penyusunan daftar pemilih. Itu buku yang disusun oleh Kordiv P2H ya, se-Jawa Tengah gitu ya. Jadi mulai dari yang paling pojok Blora sampai Brebes sana itu ya. Itu yang memotret tentang bagaimana problem ketika proses pemutakhiran daftar pemilih ya. Dari awal sampai akhir, dari mulai setelah DP4 diturunkan bagaimana model pengawasannya, coklit sampai kemudian penetapan DPS, DPT dan seterusnya, dan dinamika-dinamika yang berarti masuk semua ke dalam buku ini ya sahabat-sahabat Bawaslu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Bawaslu mau
baca buku ini, silakan teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu bisa datang ke kantor Bawaslu kabupaten kota masing-masing. Ya, bilang aja mau baca buku Jalan Pintas penyusunan daftar pemilih. Pasti nanti dikasih sama teman-teman Bawaslu di kabupaten kota masing-masing. Oke, selanjutnya nih Pak. Teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah kan mungkin masih banyak yang nggak tahu nih. Mutarlih itu apa sih? Mutarlih itu apa itu? Kok kemarin didatengin Pantarlih satu-satu, dicoklit dan sebagainya gitu? Ya, mutarlih itu sederhananya kan pemutakhiran daftar pemilih. Gampangnya gini, pemilihan kan butuh pemilih yang benar-benar sesuai dengan realitas itu. Ya betul. Karena di tiap masing-masing pemilu sering muncul istilah ada yang namanya pemilih siluman. Nah, inilah salah satu bentuk fungsinya kenapa ada mutarlih. Jadi pemilih itu harus diverifikasi, kalau dalam istilah di KPU dicocok dan diteliti ya, kesesuaian dengan data dan fakta. Nah, perlu kita sampaikan sebenarnya tiap pemilu itu kan berbeda ya, bagaimana proses mutarlihnya, metodenya dan seterusnya. Kalau Mas Nasar itu pernah tahun 2019 masih di KPU? Saya masih di KPU. Saya 2019 di KPU, sahabat Bawaslu. Jadi sekarang di Bawaslu. Itu kan kalau Mas bisa lihat perspektif dulu sempat di sana dengan sekarang 2024 itu kan ada perbedaan yang cukup mendasar menurut saya. Seingat saya itu dulu 2019 itu kan teman-teman Bawaslu kan dibagi data pemilihnya itu kan dibagi model DP4-nya kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Sepanjang saya tahu itu, tapi kemudian waktu itu kan muncul yang namanya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Karena persoalan itu kemudian KPU berasumsi agar data itu tidak disampaikan kecuali oleh KPU. Bahkan Bawaslu di tahun 2024 itu tidak ada sharing data. KPU itu kan mengeluarkan kebijakan no sharing data policy ya. Tidak ada kebijakan sharing data DP4 maupun daftar pemilih. Sehingga itu kan cukup menyulitkan proses pengawasan kita di lapangan itu ya. Karena kita kan nggak punya basis data itu, data sama sekali. KPU punya basis data. Padahal sebenarnya yang dimaksud penyelenggara pemilu kan termasuk kita, Bawaslu. Barangkali nanti bisa di-spill ini KPU ya. Besok kalau kita, ayolah kalau mau melakukan proses pengawasan ya kita dikasih data, biar sama-sama fair dan enak itu, sehingga kita tidak hanya memberikan masukan, tapi sama-sama mengawal itu. Seperti itu, Mas. Karena waktu tahapan pilkada kemarin memang kita juga mengalami kendala di situ, Pak. Data-data itu memang kita benar-benar terbatas. Dari hasil uji petikah kita dapatkan, dari hasil lapangan yang secara teknis kita dapatkan itu dari Panwascam, PKD, yang masing-masing mengawal Pantarlih itu. Jadi memang data itu sulit sekali memang kita dapatkan itu. Makanya mungkin kedepannya ada sebuah kebijakan baru yang bisa membuat kita juga aksesnya lebih terbuka gitu ya Pak ya? Iya, harusnya KPU sudah sangat terbuka. Karena toh ini kan juga kerja sama bareng-bareng gitu, nggak mungkin bisa dikerjakan oleh satu pihak. Taruhlah KPU melakukan kerjaan ini sendiri tanpa pengawasan juga akan jadi persoalan di lapangan. Bahkan secara fakta justru di lapangan kita juga banyak memberikan bantuan, supporting system. Ketika teman-teman taruhlah di bawah melakukan kesalahan, kita sering memberikan peringatan sehingga di antisipasi dini mungkin ada tindakan preventif, sehingga kesalahan-kesalahan yang sifatnya fundamental tidak kemudian berlanjut karena sudah ada proses pengawasan dari teman-teman di bawah. Benar, betul sekali. Nah Pak, ini kan kita kan kemarin DPT-nya kan sekitar 800 ribuan nih pilkada kemarin. Itu gimana Pak? Kita dulu cara ngawasinya, terus cara kita memberikan arahan kepada Panwascam, PKD, strategi pencegahannya itu gimana gitu waktu itu? Yang jelas kan prosesnya panjang, berliku-liku, membutuhkan waktu dan lama sekali itu. Tenaga pikiran yang cukup menguras energi juga. Tentu diawali dengan banyak hal, tapi secara prinsip mungkin teman-teman biar bisa tahu bahwa KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data itu kan tidak berdiri sendiri. Artinya data yang dia peroleh itu juga berkaitan dengan institusi atau lembaga lain. Mulai dari
di Dukcapil itu ya, Iya, yang memberikan betul. data gelondongan, kemudian dari KPU itu kemudian disinkronkan dengan data pemilu terakhir, kemudian lahir yang namanya DP4, kemudian dari DP4 itu kemudian disampaikan ke teman-teman di bawah maupun di PPK, di PPS untuk dimutakhirkan yang nanti kemudian berkembang menjadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini pun juga masih harus diproses lagi, diuji publik dan seterusnya agar menghasilkan data yang valid lagi menjadi daftar pemilih tetap yang sudah kita bisa tahu di teman-teman di lapangan, di tempat-tempat strategis dekat RT, dekat balai kelurahan. Nah, DPT ini yang menjadi salah satu alat untuk menjadi pemilih untuk mencoblos pada hari H waktu itu. Nah, itu kan prosesnya panjang. Sebenarnya kalau kita kulik di tiap masing-masing sub tahapan itu juga banyak kendala, banyak masalah. Nah, kendalanya banyak nih. Gitu loh. Kendalanya banyak nih. Iya, banyak sekali. Ngerasakan nggak kemarin? Kerasain sih, Pak. Apa yang paling kerasa apa waktu itu kira-kira? Itu tuh kita di Bawaslu itu ngalami kendala paling ini, Pak. Kayak anomali data dan sebagainya, anomali data yang data dari bawah, kemudian kita kok ada RT 0, RW 0, kemudian usia di atas 100 tahun dan sebagainya. Itu sih paling kendala kita. Iya, memang data anomali kadang-kadang itu jadi persoalan. Meskipun kadang kalau kita cek kemarin memang ada beberapa data yang ya meskipun kita menganalisanya anomali tapi memang realnya seperti itu. Ini sebenarnya problem karena gini Mas, di negara kita itu belum saya katakan belum membuat satu kebijakan satu data tunggal. Maksudnya kalau di Amerika itu kan satu data tunggal itu kan untuk kepentingan apapun, kesehatan, pemilu segala macam. Kita belum sampai tahapan ke sana. Kalau kita sudah sampai ke sana enak sekali kita dalam melakukan verifikasi. Karena ketika misal taruhlah mereka memverifikasi soal kesehatan akan data-data yang berkaitan dengan kesehatan juga akan ikut kan. Iya, betul. Termasuk kalau di pemilu kan ada yang namanya data disabilitas itu kan juga ada relevansinya dengan kesehatan. Sehingga itu penting. Barangkali ini mungkin masukan juga buat Pak Bagja dan Pak Afifuddin. Ya, untuk besok mungkin bisa direalisasikan itu ya. Terhadap data tunggal tersebut. Iya kalau bisa. Karena kan di beberapa negara itu kan sudah menggunakan teknologi kan dalam proses pemilu mereka itu. Bahkan 50%-nya untuk proses tabulasi suara kan. Iya, betul. Sudah aspek teknologi satu hal yang mungkin tidak harus dilakukan. Makanya pada saat kemarin itu kan karena data yang sangat banyak itu akhirnya kan kita mersarper ya, saran perbaikan kepada KPU buat kemudian memvalidasi kebenaran terhadap data tersebut dan sebagainya itu tuh Pak. Ya itu, sarper kan salah satu cara kita ya, atau cara yang bisa kita lakukan karena kita tahu sendiri dari awal tadi saya sampaikan. We have no date ya, kita nggak punya data, kita hanya data kita mungkin rujukan kita adalah beberapa pemilu tahun lalu yang kita punya, dan mungkin kita elaborasi data itu dengan institusi-institusi lain, taruhlah misal di dinas sosial ya. Iya betul. Kita cari data yang berkaitan dengan disabilitas, karena saya yakin beberapa di kabupaten kota kadang-kadang KPU tidak terlalu terbuka ya soal data itu ya, mungkin ada banyak faktor lah kita memahami itu soal undang-undang dan seterusnya. Kemudian data-data lain misal soal menikah atau tidak di elemen data DP4 kita juga melakukan upaya dengan cara melakukan kolaborasi dengan KUA misalnya. Kebetulan kita kan punya pengawas yang jadi pegawai KUA kalau nggak salah itu, kalaupun enggak ya dekat itu. Sehingga soal data-data itu kita bisa cari tahu mandiri lah meskipun tidak di sharing data dengan KPU. Terus juga problem-problem yang paling mendasar misal soal kemampuan SDM. Selain itu juga soal proporsionalitas antara pengawas dengan teknis di KPU ya, misal KPU misal di tingkat kelurahan ada 3, kita hanya 1. Pun demikian desa ke atas ataupun ke bawah sampai tingkat TPS ini. Sudah terjadi perbedaan yang cukup
pemisah lah ya, yang sangat besar, sehingga kan juga berpengaruh terhadap proses pengawasan kita. Tadi yang saya sampaikan soal SDM yang tentu perlu digenjot lagi, karena banyak ketika taruhlah saya ngomong soal coklat pencocokan penelitian, itu banyak yang teman-teman yang tidak sesuai prosedur. Barangkali ini juga perlu kita ulik, apakah karena kapasitas mereka, pengetahuan mereka soal bagaimana melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan prosedur itu benar-benar sudah diketahui oleh mereka, atau memang bagaimana, kan perlu kita telusuri lebih lanjut. Ya, makanya dari sebegitu kompleksnya tahapan mutarlih ini kan akhirnya kita harus menyelaraskan pemikiran dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dengan cara kita membuat instruksi waktu itu, Pak, ya kan? Membuat instruksi bagaimana agar dinamika atau gerakan kita terhadap strategi pencegahan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Betul Mas, instruksi itu kan bahkan sering kita sampaikan hampir di tiap tahapan, bahkan subtahapan. Karena untuk apa? Untuk memastikan teman-teman dari KPU itu bekerja sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang sudah diatur. Dan itu sebagai salah satu bentuk kontrol kita, pencegahan lah ya, bahasa kasarnya, atau bahasa kita lah ya, bahasa kita itu adalah melakukan proses pencegahan terlebih dahulu sebelum ada sesuatu hal yang terjadi. Misal ketika mau ada proses penetapan DPS ya, daftar pemilih sementara, itu kan kita memberikan himbauan itu loh, bahwa pengumuman itu harus disampaikan ke publik, disiarkan ke publik biar teman-teman bisa mengakses, tidak hanya pengawas tapi masyarakat luas ketika memberikan masukan seperti itu. Hal-hal yang detail itu. Tapi apa ya, masalahnya kompleks sekali sih Mas. Banyak banget ya, Pak. Banyak sekali ya. Cuman ini mungkin kalau buat kuliah nanti 12 SKS nanti itu. 12 SKS berarti mungkin masih nambah ini sahabat Bawaslu di rumah. Masih nambah lagi episode-episode lain yang terkait mutarlih mungkin ya ke depannya. Terus kita pernah ini, Pak. Kita waktu itu kan juga akhirnya kan mengikuti SE-nya Bawaslu terkait dengan patroli kawal hak pilih. Nah, itu patroli kawal hak pilih kalau dari kacamata Pak Arsyad sendiri gimana perjalanannya patroli pada saat itu? Tahapan mutarlih sampai dengan H-7 ya, kita juga instruksi sampai H-7 penutupan daftar pemilih. Gimana Pak Arsyad melihat patroli itu? Oke, patroli kawal hak pilih itu salah satu metode yang paling menurut saya setidaknya sampai sekarang itu yang sangat efektif sekali. Karena kita langsung direct ke pemilih dan atau calon pemilih yang belum terdaftar. Cuman yang perlu untuk kita sampaikan, barangkali kita perlu lebih segmented ya, lebih segmentasinya mau kemana lebih harus kita atur sekarang. Artinya tidak hanya sekedar dengan pola random datang ke satu tempat yang ramai, kemudian kita cek satu persatu, tapi memang harus kita sudah program kita polakan ke daerah mana yang paling rawan itu loh. Daerah yang rawan untuk jadi patroli harusnya itu kan di daerah-daerah perbatasan itu. Terlebih perbatasan antar kabupaten kota. Itu sangat rawan sekali karena bisa jadi pemilih itu terdaftar di dua tempat yang berbeda. Ini sangat perlu diantisipasi sejauh mungkin. Atau di satu komunitas-komunitas yang menurut saya dekat dengan lingkungan pabrik, kos dan seterusnya, yang agak susah untuk kita identifikasi, karena taruhlah di pabrik itu kan kebanyakan bukan orang setempat ya. Iya, betul. Dari luar. Dari luar biasanya itu. Sangat berpengaruh nanti. Dan masih banyak lagi soal sekolah mungkin. Ini sekolah. Terutama sekolah yang swasta yang belum bekerja sama dengan Dukcapil itu kan banyak sekolah-sekolah kecil yang sebenarnya secara usia ataupun hukum sudah diperbolehkan untuk memilih, tapi karena mereka tidak tahu, belum paham bagaimana caranya, kan harus edukasi. Maka patroli kawal hak pilih ini salah satu hal yang menurut saya perlu untuk terus dipupuk dan harus terus berjalan di tiap pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, kemarin kita sampaikan ke pengawas itu loh, untuk soal ini harus sampai ke sekolah-sekolah terutama di kecamatan masing-masing. Karena kan banyak dan ada itu ya Mas. Karena secara logika itu kan harusnya usia untuk memilih kan usia
apa namanya SMA ya, SMA atau SMK sederajat ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan SMP Mas, karena ada di satu kasus di Kecamatan Bandungan, itu ada SMP itu usia sudah 17 tahun. Oh, sudah 17 tahun ya Pak? Ini kan unik gitu ya. SMP 17 tahun? Sudah 17 tahun. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya pentingnya dari patroli kawal hak pilih, terutama kaum-kaum yang rentan ya. Yang rentan itu kayak yang difabel, terus orang-orang tua, jompo dan seterusnya. Maka salah satu hal yang menurut saya berbeda sekarang itu paradigma dari pengawas itu tidak hanya normatif itu loh. Maksudnya normatif itu gini, teman-teman itu menggunakan paradigma yang agak progresif. Yang saya maksud ketika menemukan ada pemilih misal tua tidak punya identitas ya, itu tidak serta-merta kemudian pengawas itu berpangku tangan, berarti bukan kewajiban, tapi mereka ikut terlibat, memberikan akses, membuka jalan, menghubungkan ke dinas terkait bahwa yang bersangkutan belum punya apa namanya identitas agar mereka dicatat. Bahkan mungkin ada beberapa tempat di mana Beringin itu mereka diantar sekalian itu loh, untuk mengurus. Nah itu paradigma progresif yang dimiliki oleh teman-teman pengawas. Itu Mas. Luar biasa, itu baru sekelumit cerita dan kendala yang kita miliki di Kabupaten Semarang, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jadi daerah-daerah rawan, kemudian penyusunan daftar pemilih ini jadi kompleks karena kadang nih ya orang tuh menganggapnya DPT itu bukan daftar pemilih tetap, tapi daftar permasalahan tetap. Jadi masalah itu tuh sering sekali menjadi daftar permasalahan tetap yang tidak kunjung usai. Jadi ada orang yang terdaftar di 2 lokasi, kemudian data ganda, kemudian data TMS masih menjadi MS dan begitu sebaliknya gitu. Sangat-sangat kompleks gitu. Karena hampir ini Mas, saya nggak tahu ya, hampir tiap pemilu, bahkan mungkin Mas pernah merasakan. Akan sangat jarang pemilu itu punya kosong masalah data. Zero masalah data itu sangat tidak mungkin. Karena karakteristik masyarakat kita juga sangat kompleks. Satu, kita juga dihadapkan pada situasi di mana masyarakat yang tidak aware soal administrasi kependudukan. Ini juga satu problem tersendiri yang menguras energi juga. Saya nggak tahu, Mas tinggal di kota, desa? Tinggal di kota. Oh, kota mungkin agak lebih aware ya. Kalau di desa itu enggak, Mas. Oh gitu. Iya, apalagi soal misal surat kematian atau kematian, mereka jarang mau mengurus, Mas. Kecuali ketika sudah mendekati ada info-info soal pembagian warisan. Nah, mereka semangat. Iya, benar. Tapi sepanjang nggak ada persoalan apapun, mereka malas ngurus itu. Maka ini sebenarnya salah satu hal yang perlu dipecahkan bersama. Barangkali mungkin dari sisi birokrasi, mungkin kemudahannya mungkin perlu dilakukan lagi. Barangkali mungkin masyarakat selama ini kan anggapannya wah ngurus seperti itu susah ya Mas, harus gini bolak balik lagi, harus kesini lagi. Barangkali ini dipermudah lah dari sisi regulasi dari birokrasi, sehingga teman-teman masyarakat ketika mengurus persoalan administrasi tidak lagi sekali jalan lah ibaratnya seperti itu, sehingga ini akan berimplikasi ke banyak hal, termasuk ketaatan mereka dalam proses administrasi kependudukan. Karena salah satu paradigma misal di pemilu 2024 ini KPU kan bersikeras ketika berbeda di 2019 misal. Orang yang meninggal sejauh tidak ada bukti dokumentasi yang kuat dan seterusnya tidak mau mencoret. Padahal secara de facto dan de jure-nya memang berbeda ya. De facto-nya sudah meninggal tapi de jure-nya tidak memenuhi syarat ya, tidak ada bukti yang mendukung ya nggak bisa dicoret dengan enak kan gitu. Ini kan jadi satu persoalan sendiri. Ya ini kaitannya dengan soal administrasi yang tidak lengkap, soal kepedulian masyarakat mengurus dan seterusnya. Barangkali ini perlu jadi catatan karena pemilu kan melibatkan banyak sektor, banyak lintas institusi lah. Iya benar. Pak, nih balik ke patroli nih. Pernah nggak ngalami patroli yang dalam tanda petik unik, atau mungkin dengar cerita dari teman-teman Panwascam atau teman-teman PKD, patroli itu tempat yang
aneh, unik, kemudian tidak biasa gitu di sana? Kalau aneh mungkin enggak ya, Mm-mm. tapi mungkin dari sisi geografis Geografis, Pak. itu agak menantang. Wah, menantang. Menantang jalannya Menantang. berkelok-kelok, terus harus menaiki turuni lembah, harus berboncengan 3, pakai ojek waktu itu. Karena saya sendiri waktu itu pakai mobil harus ganti moda dengan Roda 2. roda 2 dan nggak berani karena memang medannya cukup. Tapi memang nggak bisa masuk aksesnya itu ya? Ya agak susah. Bisa cuman orang tertentu lokal itu. Kalau mungkin dari luar nggak memahami Medan bisa wassalam, mungkin tinggal nama, karangan bunga, ucapan duka cita gimana. Karena memang agak mengerikan jalannya itu di daerah mana itu? Bandungan, Sumawono. Sumawono. Daerah Duren itu harus ke sana. Bahkan beberapa Forkompida pun jadikan TPS tersebut sebagai salah satu TPS yang jadi kunjungan ketika hari H karena memang aksesnya yang sangat susah itu ya. Iya. Kalau Mas Nasar pernah punya pengalaman enggak? Justru saya tanya. Pengalaman apa nih, Pak? Ya yang mungkin agak unik, berbeda atau ketika proses mutalih lah mungkin. Kalau saya mungkin nggak unik, cuman mungkin ya normal-normal aja kayak misalnya kita punya kegiatan waktu itu ya Pak ya di Tengaran, kita mengunjungi orang yang difabel, disabilitas. Oh ya, ingat itu. Tunanetra Pak ya, kita tidak salah. Dengan Panwascam Tengaran, kemudian dengan PKD-nya kita juga mengunjungi ke sana dan dilakukan proses coklit. Setelah itu kan ditandai sebagai orang yang disabilitas. Iya, seperti itu ya. Dan termasuk ngomongin disabilitas ini juga termasuk hal yang sensitif karena posisi disabilitas itu kan tidak sama kodifikasinya dengan orang normal pada umumnya. Seperti itu ya Pak ya. Kan banyak yang tidak mau dianggap sebagai difabel. Termasuk petugas Pantaleh waktu itu ini sedikit nyambung gitu. Kadang-kadang tidak memahami varian dari difabel itu kan macam-macam. Ada fisik, motorik, kemudian segala macam ya, mental. Kadang-kadang itu tidak ditulis di buku kerja mereka. Padahal ini berpengaruh pada proses nanti di lapangan. Karena difabel ini akan berpengaruh pada infrastruktur ketika TPS misal itu. Kalaupun yang tidak fisik misal tunanetra kan butuh petugas yang memahami bahasa mereka. Betul. Ini kaitannya nanti berkaitan dengan rekrutmen KPPS nanti segala macam. Sehingga ini kan jadi catatan kita semua. Itu banyak sih. Ya tidak semuanya, saya mengatakan ada beberapa yang asal-asalan itulah. Meskipun itu tidak mempengaruhi jumlah suara ya. Tentang suara ya, tapi itu berpengaruh pada aspek-aspek yang lain. Karena bagi kita soal pengawas lah ya, paradigma kita itu tidak hanya soal hanya datang ke kampus ke TPS nyoblos, tapi lebih dari itu melakukan proses pengawasan pemantauan sepanjang proses di TPS ya. Apakah ada kecurangan tidak, kemudian apakah ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak. Kalau paradigma pengawas tidak hanya datang saja, tapi memastikan proses berjalannya pemilu itu berjalan dengan adil dan luber itu. Luar biasa emang. Jadi kerja-kerja kita pengawas dengan lembaga teknis juga sama beratnya. Sama beratnya. Yang satu tugas teknis penyelenggara memastikan teknis penyelenggaraan berjalan sesuai dengan fungsinya, koridornya. Kemudian pengawas juga memastikan bahwa proses yang telah dilaksanakan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini mungkin beberapa menit sebelum kita berbuka nih Pak Rosid, mungkin bisa digambarkan evaluasi kemarin terhadap penyusunan daftar pemilih pada saat pilkada kemarin, Pak Rosid. Oh iya. Kalau evaluasinya mungkin banyak ya, tapi yang ingin saya sampaikan mungkin beberapa hal. Satu, bahwa saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, entah itu dari KPU, Bawaslu, dari pengawas ya, mulai dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat paling bawah di TPS yang sudah bekerja ekstra keras, sehingga proses pemilu dan pemilihan sudah berjalan lancar
berjalan lancar, bahkan khusus Kabupaten Semarang kan tidak ada akses ataupun situasi yang mencekam ya, cenderung. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan proses mutalih, barangkali mungkin soal kapasitas sumber daya manusia perlu dikuatkan lagi. Saya yakin BIMTEK bimbingan teknis kaitannya dengan teknis bagaimana melakukan coklit dan seterusnya itu perlu diperbanyak frekuensinya, sehingga teman-teman Pantaleh memahami bagaimana proses pemutakhiran daftar pemilih yang benar dan sesuai dengan prosedur. Sehingga meminimalisir hal-hal yang sebenarnya itu berefek jangka panjang ya. Karena dari mutalih ini akan berimplikasi ke banyak hal itu, sehingga di tahapan mutalih harus benar-benar dimaksimalkan dan disesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Itu mungkin Mas. Oke, kuncinya adalah jalankan sesuai prosedur, karena implikasinya tidak hanya satu, tapi tahapan-tahapan lain yang akan menyesuaikan dengan tahapan mutalih. Logistik, kemudian surat suara dan sebagainya akan ditentukan dari hasilnya daftar pemilih ini. Oke, sahabat Bawaslu, kayaknya sudah cukup sore. Kita juga terkait, sebenarnya masih banyak pembahasan yang kita ulik. Mungkin kita akan bertemu lagi pada saat-saat yang lain. Kemudian kita akan bahas kembali materi-materi lain di kesempatan yang lain. Nanti masih ada lagi apa ya? 4 lagi. Masih ada 4 lagi, sahabat Bawaslu. Dari masing-masing divisi akan menyampaikan terkait dengan perjalanannya selama pilkada kemarin. Jadi tunggu saja di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Muharram Al-Rasyid sudah menyempatkan waktunya. Sampai ngobrol-ngobrol santai di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Semoga teman-teman juga bisa memaknai dan memahami bagaimana caranya kita mengawasi daftar pemilih di Kabupaten Semarang, khususnya bagaimana cara kita strategi-strategi pengawasannya terhadap penyusunan daftar pemilih ini. Semoga teman-teman atau sahabat Bawaslu di rumah bisa memahami itu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Saya Nur Muhammad Nasyar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.